Untuk stok persediaan, sudah aman sampai 1 bulan ke depan. Kerja kamu makin bagus, Yun. Saya jadi makin percaya sama kamu. Dari dulu juga, Bapak percaya sama saya. Gak usah dipuji-puji terus. Yun, udah lama aku nggak diservis nih. Sekarang lagi sepi, nggak ada yang bakal lihat. Aduh, jaketku ketinggalan di gudang. Firullah, saya gak sengaja lihat. Keluar. Anggap saja kamu nggak lihat apa-apa. Halo, satu orang tua. Selesaikan malam ini. Kalau saja orang tua itu nggak lihat semuanya, mungkin dia masih hidup. Jalan ini beneran sepi banget ya kalau malam. Udah santai aja. Kalian kebanyakan mikir kali. Tunggu, kalian denger nggak? Kayaknya gue juga denger deh. Itu suara apa sih? Loh, kok tiba-tiba merinding ya? Rap, itu sosok yang diceritain warga bukan? Kalian jangan lewat jalan ini jam 12 malam. Mereka masih mencari korban berikutnya. Iya, kita segera pulang, Pak. Tapi maksud mereka itu siapa? Tapi mereka begal yang membunuhku. Aku tak sempat lari. Aku terjebak di sini, menunggu yang lewat di jalan ini. Sekarang kalian cepat pulang sebelum kalian bernasib sepertiku. Mas, aku hamil. Udah 3 bulan. Aku mau Mas segera nikahin aku. Aku nggak bisa nikahin kamu, Yun. Kalau istriku sampai tahu, aku bisa kehilangan semuanya. Aku nggak mau jadi miskin lagi. Aku gak peduli, Mas. Aku udah hamil 3 bulan. Kalau kamu gak nikahin aku bakal cerita semuanya ke istri kamu. Oke, Yun. Aku pikirin dulu. Jangan gegabah, Yun. Habis Yuni. Seperti biasa. Besok malam. Ancaman itu nggak pernah aku biarin hidup. Termasuk kamu, Yun. Sepi banget jalan ini. Jangan ambil tas saya. Tolong. Tolong. Anak-anak yang lewat jalan ini sering bilang ada bayangan misterius malam-malam. Katanya kalau lewat jam 12 malam, banyak yang diikutin sama penunggu jalan situ. Bang, beli nasi goreng 10. Banyak amat, Neng, pesennya. Mau hajatan apa gimana? Enggak, Bang. Saya lapar. Seminggu belum makan. Neng, ngomong-ngomong, mukanya pucat amat. Habis syuting film horor ya? Enggak, Bang. Saya hantu beneran. Anjir demit! Yang gua nggak ngerti, kenapa dia malah ngingetin kita? Kalau dia cuma hantu, kenapa dia peduli sama kita? Hantu biasanya kan cuma nakutin. Tapi dia malah nyuruh kita pergi. Jangan-jangan ada sesuatu yang lebih bahaya di jalan itu. Kalau gitu, kita harus tahu apa yang sebenarnya ada di jalan itu. Gimana kalau kita balik ke jalan itu malam ini? Rak, lu serius? Tadi malam kita baru aja ketemu hantu. Tunggu dulu, mungkin mereka ada benarnya, Shin. Kalau kita nggak cari tahu, kita nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di jalan itu.
Kalau gitu, malam ini kita balik ke jalan itu. Jangan kembali ke jalan itu. Jadi, kita benar-benar mau kembali ke jalan itu malam ini? Gue masih kepikiran kata-kata hantu itu semalam. Kalau dia cuma mau nakutin kita, dia nggak akan nyuruh kita pergi dari sana. Udah, nggak usah debat. Kita pergi sekarang sebelum jam 12 malam. Jadi, ini jalan tempat kita ketemu dia semalam. Iya, Sel, ini jalan semalam. Sepi banget ya. Rak, Shell, itu orang yang semalam. Untuk apa kalian kembali lagi ke sini? Jangan pernah berada di jalan ini saat jam 12 malam. Aku hanya ingin membeli obat untuk cucuku, tapi begal itu merampok dan memukuliku hingga aku mati. Tolong, 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 tolong. Arwahku belum bisa tenang karena kejahatan mereka belum dihukum. Kita akan mengungkap begal itu dan membuatnya dibawa ke penjara. Terima kasih. Jika keadilan ditegakkan, saya bisa tenang. Keterlaluan. Begal itu bukan cuma mengambil uangnya, tapi nyawa bapak itu juga. Ayo kita pulang. Kasus pembegalan di Jalan Tua. Korbannya ditemukan meninggal di tempat. Polisi masih belum menemukan pelaku pembegalan ini. Apa sih kerjanya polisi ini? Sudah ada beberapa korban di jalan itu. Ternyata korbannya bukan cuma bapak itu saja. Korban wanita usia 29 tahun. Ditemukan meninggal 5 hari yang lalu. Hah? Ada korban baru lagi? Halo, Sel. Iya, Rak. Kenapa? Gua baru nemuin fakta baru lagi tentang kejadian di jalan itu. Besok kita ketemu ya. Oke, Rak. Besok kita ketemu. Gue tidur lagi ya. Ngantuk banget. Guys, gue nemu sesuatu. Emang lu nemu apaan sih, Rak? Iya, Rak. Bener tuh. Emang apaan sih yang lo temuin? Ini berita tentang korban begal di jalan itu. Namanya Hadi. Anjir. Berarti bapak yang kita lihat malam itu korban begal beneran, Rak. Iya bener, Sin. Di berita ini juga ada alamat rumah Pak Hadi. Dan gilanya lagi, ada korban baru 5 hari yang lalu. Kalau alamat rumah Pak Adi ada, kita datengin aja rumahnya. Kita datangin aja rumahnya. Siapa tahu kita bisa tahu lebih banyak. Guys, bentar. Kayaknya alamatnya di gang ini deh. Kayaknya rumahnya yang gitu. Ayo kita ke sana. Rumahnya sepi banget ya. Kalian yakin ini rumahnya Pak Hadi? Iya, kayaknya Cel. Kalian cari siapa? Maaf, Dek. Apa benar ini rumahnya Pak Hadi? Iya, Pak Hadi itu kakek saya. Emangnya kenapa, Kak? Kami sebenarnya mau tanya sedikit soal kejadian yang menimpa kaki kamu. Kakek itu orang baik. Kakek selalu kerja keras buat aku.
masih kuat kok. Demi Nina. Badanmu panas sekali. Kamu harus istirahat. Kamu istirahat ya. Kakek beli obat dulu. Tolong, 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 tolong. Kami dari kepolisian menginformasikan tentang Pak Hadi. Kakek kamu ditemukan meninggal tadi malam. Kakek. Maafin Nina. Jadi, Pak Hadi memang dibunuh di jalan itu. Nina, kamu gak sendiri kok. Kita bakal bantu cari keadilan buat kakek kamu. Kami mau tanya soal kasus pembegalan di Jalan Tua. Kasus itu belum terungkap sampai sekarang. Bukan cuma satu korban. Terakhir, ada korban wanita yang diduga dibegal dan meninggal di tempat. Berarti pelakunya masih berkeliaran ya, Pak? Terakhir, ada saksi yang lihat pelaku di dekat terminal lama. Terminal lama? Serius? Tempat itu udah lama gak kepake. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Kalau gitu, kami izin pulang. Kenapa ya? Gue ngerasa kayak ada yang liatin. Mungkin cuma capek doang. Dari tadi mikirin itu terus. Udahlah, gue tidur aja deh. Cepat, cari pelakunya. Korban Joni meninggal karena benturan keras di kepala, dan korban sedang hamil sekitar 3 bulan. Ini bukan kasus pembegalan biasa. Cari tahu siapa yang paling dekat dengan korban. Semua orang yang punya hubungan sama dia. Semalam aneh banget sih. Ya udahlah, mungkin gue lagi kecapean. Shell, lu kenapa sih? Diam amat hari ini. Gak apa-apa, Sin. Gue cuman kurang tidur aja kayaknya. Serius, Cel? Lu gak apa-apa? Muka lu gak kayak biasanya. Iya, Shell. Lu kelihatan beda banget hari ini. Cerita dong sama kita, ada apa? Gue gak apa-apa, guys. Gue ke toilet dulu ya. Kenapa sih? Gue jadi kepikiran terus sama suara tadi malam. Gue yakin ada sesuatu yang dia nggak ceritain sama kita. Maksud lu? Dia nyembunyiin sesuatu? Mungkin. Guys, balik yuk. Gue gak enak badan. Dan kami menemukan satu nama yang sering berhubungan sama korban. Siapa? Namanya Agus Dan. Bos tempat kedua korban bekerja. Korban Yuni adalah sekretaris pribadi Agus. Sebentar, tadi kamu bilang kedua korban. Apa maksudnya? Dan dua korban ini punya hubungan sama Agus. Korban Hadi bekerja sebagai kuli angkut di pabrik Agus. Kalau gitu, berarti ini bukan cuma kebetulan. Cari tahu semua tentang Agus. Gimana? Semuanya aman kan? Jangan sampai ada yang tahu. Semua harus tetap rapi. Shell, lu kenapa sih? Dari tadi diem aja.
Gue malam ngalamin hal aneh. Ada yang bisikin gue tadi malam. Sama kayak tulisan yang gue lihat di cermin toilet kampus. Lu denger apa? Terus tulisan di cermin itu, apa yang lu lihat? Dia bilang, cepat cari pelakunya. Pelaku? Berarti ini masih nyambung sama kasus itu. Harusnya udah nggak ada yang bisa ngelacak. Polisi pasti ngira mereka hanya korban kasus begal. Hahaha. Hahaha. Guys, ini Instagram Yuni. Korban wanita itu, dia kerja di tempat yang sama dengan Pak Hadi. Mereka semua harus mati. Shelin, Shell. Aku bukan mati karena begal. Lelaki bajingan itu yang membunuhku dan bayi dalam perutku. Pak Hadi juga dibunuh dia karena dia tahu semuanya. Dia harus mati. Dia masih di sini. Semua sudah aman. Gue ketemu dia. Yuni. Dia bukan mati karena begal. Dia dibunuh. Siapa yang bunuh dia, Sel? Gue gak tahu siapa orangnya. Dia cuma bilang lelaki bajingan itu. Dan Pak Hadi, dia juga korban yang sama. Berarti ini bukan kejadian random. Yuni sama Pak Hadi kerja di tempat yang sama. Mereka saling kenal. Tempat kerja Pak Hadi dan Yuni, gudang beras itu. Kita kesana hari ini. Rak, kita gak tahu apa yang ada di sana. Kalau ini bahaya gimana? Semua ini gak bakal berhenti. Gue udah lihat sendiri. Kita harus ke sana. Cari siapa? Gudang lagi nggak buka untuk umum. Kami cuma mau tanya soal orang yang kerja di sini, Pak Hadi sama Yuni. Pak Hadi cuma kuli panggul biasa, udah lama gak kerja di sini. Kalau Yuni, dia juga cuma pegawai. Masih ingat aku? Kamu yang bunuh aku dan bayiku. Dan Pak Hadi karena dia lihat semua itu. Nggak mungkin, kamu udah mati. Ini nggak mungkin. Mas, aku hamil. Udah 3 bulan. Aku mau Mas segera nikahin aku. Aku nggak bisa nikahin kamu, Yun. Kalau istriku sampai tahu, aku bisa kehilangan semuanya. Aku nggak mau jadi miskin lagi. Aku gak peduli Mas. Aku udah hamil 3 bulan. Kalau kamu gak nikahin aku bakal cerita semuanya ke istri kamu. Oke, Yun. Aku pikirin dulu. Jangan gegabah, Yun. Habisi Yuni. Seperti biasa. Besok malam. Ancaman itu nggak pernah aku biarin hidup. Termasuk kamu, Yun. Kamu pikir semuanya bisa kamu tutupin? Pak Hadi, bayiku. Sekarang giliran kamu yang mati. Kup, Yun. Kalau kamu bunuh dia sekarang, kamu gak beda sama dia. Balas dendam gak akan bikin kamu tenang. Lepasin aku, Yun. Aku sudah mati. Dan kamu akan hidup dengan rasa takut. Iya sayang aku. Saya yang nyuruh anak buah saya bunuh Pak Hadi dan Yuni. Saudara Agus, Anda ditangkap atas dugaan pembunuhan berencana terhadap Pak Hadi dan Yuni. Semua yang Anda ucapkan akan menjadi barang bukti di pengadilan. Kebenaran mungkin bisa ditutup sementara, tapi tidak pernah bisa dikubur selamanya.